Khalil Gibran, sayap-sayap patah. Tangan nasib. Pada musim semi tahun yang indah itu, aku berada di Beirut, kebun-kebun penuh, dengan bunga-bunga nisan dan bumi ditutupi rumput hijau, semua seperti rahasia bumi yang diungkapkan pada surga. Pohon-pohon jeruk dan apel tampak seperti houris atau pengantin yang dikirim oleh alam untuk mengilhami penyair dan membangkitkan imajinasi, memakai pakaian putih dengan kumpulan bunga wangi. Musim semi di mana-mana indah, tetapi yang paling indah adalah yang di Lebanon. Itu roh yang menjelajahi sekeliling bumi, tetapi melayang-layang di atas Lebanon, bercakap dengan raja-raja dan nabi-nabi, bersama sungai-sungai menyanyikan lagu-lagu Nabi Salomo, dan mengulang-ulang bersama-sama aras suci dari Lebanon kenangan kejayaan purba. Beirut bebas dari lumpur musim dingin dan debu musim panas, seperti pengantin pada musim semi, atau seperti ikan duyung yang duduk di tepi aliran sungai sambil mengeringkan kulit mulusnya di bawah sinar matahari. Suatu hari, pada bulan Nisan, aku pergi mengunjungi seorang teman yang rumahnya cukup jauh dari kota yang memesona. Ketika kami sedang bercakap-cakap, seorang laki-laki berwibawa berusia sekitar 65 tahun memasuki rumah. Ketika aku bangkit menyambutnya, temanku memperkenalkannya sebagai Faris Effendi Karami, dan kemudian menyebut namaku dengan kata-kata penuh pujian. Orang tua itu melihat kepadaku. Sesaat, menyentuh dahinya dengan ujung jari. Jarinya seolah ia mencoba mengingat-ingat. Lalu, dengan tersenyum ia mendekatiku dan berkata, "Kau adalah anak seorang sahabat baikku, dan aku gembira melihat teman itu di dalam dirimu." Terpengaruh oleh kata-katanya, aku tertarik kepadanya seperti seekor burung yang nalurinya membimbing ke sarang sebelum datangnya badai. Ketika kami duduk, laki-laki tua itu menceritakan kepada kami tentang persahabatannya dengan ayahku, mengenang saat yang mereka habiskan berdua. Orang tua suka kembali ke kenangan pada hari-hari masa mudanya seperti orang asing rindu untuk kembali ke negerinya sendiri. Ia suka sekali menceritakan kisah-kisah masa lalu seperti seorang penyair yang bahagia membacakan puisinya yang paling bagus. Jiwanya hidup pada masa lalu karena masa kini lewat sangat cepat, dan baginya masa depan tampak bagaikan makam yang semakin jelas. 1 jam yang dipenuhi dengan kenangan lama lewat seperti bayangan pohon-pohon di atas rumput. Ketika Faris Effendi akan pergi, ia menaruh tangan kirinya di pundakku dan mengguncang tanganku sambil berkata, "Aku tidak bertemu ayahmu selama 20 tahun. Kuharap kau akan menggantikannya untuk sering berkunjung ke rumahku." Aku berjanji dengan penuh rasa terima kasih untuk melakukan tugasku untuk seorang teman baik ayahku. Ketika orang tua itu sudah pergi, aku meminta temanku untuk menceritakan lebih banyak tentang ia berkata, "Aku tak mengenal orang lain di Beirut ini yang kekayaannya telah membuatnya baik hati dan kebaikan hatinya membuatnya kaya. Ia salah seorang dari sedikit orang yang datang ke dunia ini dan meninggalkannya tanpa melukai siapa pun, tetapi orang seperti itu biasanya hidupnya menyedihkan dan tertekan karena mereka tidak cukup pandai untuk menyelamatkan diri mereka dari kejahatan orang lain." Faris Effendi mempunyai seorang anak perempuan yang sifatnya serupa dengannya dan kecantikan dan keanggunannya tak ada taraf, dan anak gadis itu juga akan menyedihkan hidupnya karena kekayaan ayahnya menempatkannya di ujung tebing yang mengerikan. Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, aku menangkap sesuatu yang kelabu di wajahnya. Lalu, ia melanjutkan,
Faris Effendi adalah orang tua yang baik dengan hati mulia, tetapi ia tidak memiliki kekuatan. Orang membimbingnya seperti orang buta. Anak perempuannya tetap mematuhinya, meski ia percaya diri dan pandai, dan ini adalah rahasia tersembunyi di dalam hidup ayah dan anak perempuan. Rahasia ini dikuak oleh laki-laki iblis, yang merupakan seorang uskup dan kejahatannya bersembunyi di dalam bayangan ajarannya. Ia membuat masyarakat percaya bahwa ia baik dan mulia. Ia pemimpin agama di tanah beragama ini. Masyarakat mematuhi dan memujanya. Ia memimpin mereka seperti segerombolan domba menuju rumah pejagalan. Uskup ini mempunyai seorang kemenakan yang penuh dengan rasa benci dan sifat perusak. Cepat atau lambat pasti akan datang saatnya ketika ia menempatkan kemenakannya itu di sisi kanannya dan anak perempuan Faris Effendi di sisi kirinya, dan sambil tangan iblisnya memegang rangkaian ikatan perkawinan di atas kepala mereka, akan mengikatkan seorang perawan murni pada laki-laki busuk, menempatkan jantung siang pada dada malam. Itulah yang bisa kuceritakan kepadamu mengenai Faris Effendi dan anak perempuannya. Jadi jangan bertanya lagi. Setelah mengucapkan itu, ia memalingkan kepalanya ke arah jendela, seolah ia mencoba mengatasi masalah-masalah keberadaan manusia dengan memusatkan pikiran kepada keindahan dunia. Ketika meninggalkan rumah itu, aku mengatakan kepada temanku bahwa aku akan mengunjungi Faris Effendi dalam beberapa hari untuk memenuhi janjiku dan demi persahabatan yang G telah menyatukannya dengan ayahku. Ia sesaat menatapku, dan aku menangkap perubahan dalam air mukanya, seolah kata-kata sederhanaku telah menguatkan gagasan baru. Ia lalu menatap lurus ke mataku dengan cara yang aens, pandangan cinta, rasa belas kasihan, dan rasa takut, pandangan Nabi yang meramalkan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Lalu, bibirnya sedikit bergetar, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ketika aku menuju pintu, pandangan aneh itu mengikutiku, makna yang tidak ku mengerti sampai aku tumbuh di dunia pengalaman, di mana hati saling memahami secara naluriah dan jiwa menjadi matang dengan pengetahuan.